Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Suhartati Nurhalimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Magetan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang satu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggap bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Selanjutnya yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Sedangkan yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu kepada murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi dirinya sendiri, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasai materi, dan itu berguna untuk mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum saja. Sedangkan yang berubah dari pemikiran saya selanjutnya yaitu dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran itu juga dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih terfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah dalam penilaian kita tidak boleh menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena tiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh dapat menentukan keberhasilan mereka dalam belajar. Contoh kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1 seperti berikut, yaitu peserta didik hanya belajar seperti klasikal, seperti itu saja. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Satu, langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama dengan siswa tentang proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya mendesain kelas menjadi lingkungan yang menyenangkan sesuai dunia anak. Yang ketiga, menjadikan mereka sebagai subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dengan cara yang mereka sukai. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya harus mengembangkan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai kodrat zaman.
untuk melatih 6 kesakapan abad 21 yang dikenal 6C dengan istilah yakni karakter kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Saya juga akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mainkan dengan profil pelajar Pancasila, dan tidak menuntut anak tetapi menuntun anak menuju tujuan hidup yang merdeka. Ini anak-anak belajar dengan minat dan bakatnya masing-masing, yaitu pada kesempatan ini anak-anak belajar, senam yang mereka sukai. Ini anak-anak belajar dengan minat dan bakatnya masing-masing. Sebagai guru, saya akan seperti, yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu "Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani." Di depan saya akan menjadi teladan, di tengah saya akan memberi semangat, dan di belakang saya akan mendorong mereka menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Kesimpulan yang saya ambil yaitu dasar-dasar pemikiran Gajah Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat anak, bukan hanya ilmu akademis tetapi juga penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan tersebut sejatinya menghamba pada anak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.